Kita lanjut bahas PTT Agak Serapi episode 757. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, tubuh jiwa dari seorang Raja Suisi telah diserap masuk ke dalam jimat pemakan jiwa milik Soyen, dan kemudian dia pun dimurnikan menggunakan kekuatan api suci. Tidak peduli seberapa keras Raja Suisi yang sudah berubah menjadi tubuh jiwa ini berjuang, akhirnya dia pun terjatuh sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya, Soyen juga langsung memusnahkan seluruh pasukan Raja Suisi yang telah dibawa ke dalam tempat ini menggunakan api teratai 17 warna. Soyen kemudian juga menggunakan jimat pemakan jiwanya untuk memberikan seluruh kekuatan jahat di dalam makam reinkarnasi ini. Lalu Soyen juga menyerap esensi dengan atribut air di dalam tubuh Raja Suisi. Hal itu untuk memperkuat atribut air di dalam tubuh Soyen sendiri sambil menjaga 3 makam cahaya reinkarnasi dan juga menunggu ketiga wanita itu bereinkarnasi sepenuhnya. Namun ekspresi Soyen kali ini telah berubah menjadi sangat serius. Dia telah menyerap kekuatan dari seluruh pasukan Raja Suisi. Namun hal seperti ini tidak meningkatkan kekuatan di dalam tubuh dari Soyen, meskipun atribut airnya sendiri kali ini telah meningkat secara signifikan. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan Soyen, kekuatan ras jahat yang telah menyerang lautan reinkarnasi ini, mereka dipimpin oleh 3 orang suci, dan salah satu pemimpin yang datang ke tempat ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Soyen untuk saat ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan orang itu. Kesenjangan antara peringkat 8 reinkarnasi dan juga peringkat 9 reinkarnasi bagaikan jurang yang sangat dalam. Meskipun Soyen bisa menggabungkan 17 api suci dan itu memiliki efek yang sangat kuat, tapi keterampilan ini sangat mengerikan ketika digunakan di lautan reinkarnasi. Fluktuasi ledakannya terlalu besar, dan hal itu tidak hanya mempengaruhi kekosongan dari lautan reinkarnasi, tapi juga mempengaruhi seluruh tempat ini. Kita berpindah kepada tempat dari pemimpin makam suci abadi. Dia bersama dengan orang-orang yang lainnya telah berdiri di dalam kekosongan pada lautan reinkarnasi dan kemudian bertarung sengit melawan orang kedua di dalam klan suci dari ras jahat asing. Para ahli tingkat atas itu semuanya kali ini menghentikan pertarungan ketika mendengarkan ledakan yang sangat keras dari dalam jurang, dan itu merupakan ledakan yang berasal dari tempat Soyen. Mereka semuanya menoleh dengan susah payah. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Jelas fluktuasi energi yang telah dihasilkan oleh ledakan api teratai 17 warna antar pertarungan Soyen dan juga Raja Suisi menyebabkan gelombang yang tidak terhitung jumlahnya di dalam lautan reinkarnasi ini. Perhatian mereka kali ini benar-benar teralihkan kepada jurang di ngarai tersebut. Banyak orang tiba-tiba saja mengatakan, ledakan apa itu barusan? Sangat menakutkan. Kelompok yang berada di lautan reinkarnasi sekarang telah terbagi menjadi 2. Satu kelompok tentu saja merupakan pasukan elit yang dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi dan juga pemimpin dari istana surgawi kuno. Sementara kelompok yang satunya, mereka telah menggunakan jubah-jubah berwarna hitam, dan lain itu adalah kelompok dari pasukan ras jahat. Saat Soyen dan juga Raja Suisi bertarung satu sama lain pada saat itu, kedua kelompok yang berada di bagian luar ini juga bertarung ratusan kali, tapi tidak satu pun dari mereka yang mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, hasilnya adalah seimbang. Kali ini, di sebuah jurang yang gelap, banyak bayangan ras jahat berjubah hitam telah menyerbu dengan banyak kekhawatiran, dan kemudian salah satu orang berjubah hitam segera mengatakan, "Tuan, fluktuasi macam apa ini?" Kemungkinan besar itu adalah fluktuasi dari Raja Suisi dan juga yang lainnya. Apakah menurut Anda dia telah tewas? Raja Yuan Suci yang merupakan pemimpin kedua dari ras jahat asing ini segera menimpali. Si idiot Suisi itu, raja ini jelas-jelas sudah memberitahunya berkali-kali, jangan sampai membuat kesalahan yang besar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun dia tetap saja ngeyel. Ketika Raja Yuan Suci ini berbicara, seolah-olah seluruh dunia
takut dengan kekuatannya, karena ini adalah aura yang sangat menakutkan. Di antara 3 orang suci yang telah memimpin penyerangan ke dalam lautan reinkarnasi ini terbagi menjadi 3 kelompok, dan seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Kelompok pertama dipimpin oleh Raja Suisi, bertanggung jawab untuk menghancurkan para ahli yang telah terperangkap di dalam lautan reinkarnasi. Sementara kelompok kedua dipimpin oleh Raja Yuan Suci, dan dia bertanggung jawab untuk mencegat serangan dari banyak pasukan koalisi yang dibawa pemimpin istana surgawi kuno dan juga pemimpin makam suci abadi. Sementara kelompok terakhir telah dipimpin oleh Kaisar Jahat berkaki 100. Dia telah menugaskan Raja Suisi dan juga Raja Yuan Suci untuk mengulur waktu sebanyak mungkin, meskipun keduanya tidak tahu persis apa yang direncanakan oleh Kaisar Jahat berkaki 100 ini, namun tetap melakukannya. Melihat percakapan dari beberapa sosok raja yang berada di hadapan mereka, kali ini pemimpin makam suci abadi tiba-tiba saja sambil tersenyum dia berkata, "Raja Yuan Suci, kau bahkan saat ini tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kenapa kau masih mengkhawatirkan orang lain?" Di samping pemimpin makam suci abadi, kali ini telah ada pemimpin istana surgawi kuno dan juga 3 orang lainnya yang telah mencapai setengah reinkarnasi ke-8. Namun, menghadapi perkataan dari pemimpin makam suci abadi membuat Raja Yuan Suci cukup santai, dan kemudian secara perlahan dia memancarkan gelombang mengerikan yang aneh dari balik jubah hitamnya. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, "Pemimpin makam suci abadi, pemimpin istana surgawi kuno, kekuatan kalian hanya berada di puncak reinkarnasi ke-8, serta orang di reinkarnasi ke-8 biasa, dan juga 3 orang setengah reinkarnasi ke-8. Kalian berlima merupakan seorang pengecut. Apakah masih ingin berurusan dengan diriku? Jika memang iya, kalian harus mengetahui bahwa raja ini merupakan kekuatan super yang telah melangkah ke tingkat setengah reinkarnasi ke-9, dan kekuatan seperti ini jauh dibandingkan dengan tingkat reinkarnasi ke-8 yang kau miliki." Raja Yuan Suci melambaikan tangannya, dan kemudian lingkaran energi iblis yang cukup kental ini telah berubah menjadi gelombang yang bergulung-gulung di langit dengan cara menakutkan. Wajah dari pemimpin istana surgawi kuno terlihat cukup jelek, dan kemudian dia mengatakan, "Tujuan kita hari ini datang jelas untuk menangkap dirimu sepenuhnya atas perintah pemimpin pusat dunia manusia." Dia pun segera membalikkan telapak tangannya, dan kemudian sebuah gulungan emas dengan gelombang kuno kini telah muncul, membuat orang-orang ras jahat asing hanya bisa bergidik. Fluktuasi semacam itu jelas digunakan untuk menghadapi kekuatan dari ras jahat ini. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh pemimpin istana surgawi kuno membuat Raja Yuan Suci hanya bisa mengatakan, "Jika kau ingin menangkap diriku, lebih baik suruh saja kekuatan-kekuatan tertinggi di dalam pusat dunia manusia untuk datang sendiri. Hanya mengandalkan kalian saja itu tidak cukup." Pemimpin makam suci abadi kemudian berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong. Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Kali ini Raja Yuan Suci akan menghadapi 5 orang, yaitu pemimpin makam suci abadi, pemimpin istana surgawi kuno, dan juga 3 orang yang lainnya. Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk bisa melenyapkan Raja Yuan Suci sepenuhnya." Tepat ketika situasi mulai tidak terkendali, di ujung lautan reinkarnasi terdapat sebuah koridor yang tampak seperti cermin. Cairan-cairan merah telah berceceran di mana-mana dari koridor tersebut, dan kemudian di ujung koridor terdapat area kehampaan yang sangat terang. Lalu di bagian tengahnya ada sebuah sumur kering. Kali ini sosok yang cukup tampan berdiri di samping dari sumur kering itu. Dia pun melihat seluruh pemandangan lautan reinkarnasi dari sumur kering tersebut. Dan kali ini di belakang dari orang tampan ini ada 2 mayat yang tidak lain merupakan Liu Yu dan juga Huawei, sang penjaga lautan reinkarnasi sebelumnya. Dan pria tampan yang melihat pada sumur kering itu adalah Kaisar Jahat berkaki 100.
Sambil melihat pada sumur kering, Kaisar Jahat berkaki 100 sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, keturunan dari klan Xiao memang memiliki kemampuan karena mustahil untuk sepenuhnya melenyapkan pusat kekuatan reinkarnasi di dalam lautan reinkarnasi ini, maka aku akan memberikan sebuah kejutan dan juga sedikit keberuntungan untuk dirimu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Kaisar Jahat berkaki 100 memutar pergelangan tangannya dan kemudian memegang dua mayat yang tidak lain merupakan Liu Yu dan juga Wei Wei. Kekuatan jahat dilonjakkan dari dalam tubuhnya, lalu berubah menjadi kalajengking kelabang dan juga makhluk-makhluk lainnya yang secara perlahan menggerogoti tubuh Liu Yu dan juga Huawei. Hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja, kedua mayat itu pun telah dilahap habis oleh makhluk-makhluk seperti kalajengking kelabang, ular dan juga yang lain-lain tersebut. Mereka telah diubah menjadi cairan hitam pekat yang langsung diteteskan pada sumur kering di depan Kaisar Jahat berkaki 100 ini. Berkat kekuatan misterius dari sumur kering tersebut, cairan ini dengan mudah tersebar di seluruh lautan reinkarnasi. Dan sekarang kekuatan racun darah yang seram itu telah melonjak bergabung dengan awan-awan hitam yang telah membungkus seluruh lautan reinkarnasi ini, dan krisis secara perlahan telah melonjak di dalam lautan reinkarnasi. Bahkan orang-orang biasa tidak akan pernah bisa menemukan racun jahat yang telah disebarkan melalui sumur kering. Ini adalah sebuah konspirasi nyata yang telah dipentaskan oleh Kaisar berkaki 100. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Setelah berkultivasi sejenak, Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan kemudian merasakan lapisan energi telah beriak di sampingnya. Pandangan mata dari Xiaoyan sekarang telah penuh keraguan dan kemudian dia mengatakan, aku telah berhasil menyerap kekuatan dari Raja Suisi, dan kali ini inti Dao dengan atribut air di dalam tubuhku hampir mencapai titik jenuh. Pengendalian serta penggunaan atribut air ini telah mencapai tingkatan yang baru. Namun dengan persepsi jiwaku yang kuat, tampaknya seolah-olah ada yang hilang, sehingga mempersulit inti Dao atribut air untuk mengambil langkah terpenting. Lautan Dao di dalam tubuh dan juga inti Dao adalah fondasi dari sebuah kultivasi seseorang. Sekarang, atribut air milik Xiaoyan telah bersinar dengan cahaya terang, namun di dalamnya sedikit memiliki sesuatu yang cukup ambigu. Seolah-olah atribut air ini kekuatannya terasa mengambang. Dan kali ini tubuh dari Xiaoyan telah dipenuhi dengan 3 atribut yang luar biasa, yaitu api, petir, dan juga air, membuat kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Hanya satu inti Dao yang belum berkembang sepenuhnya, yaitu inti Dao atribut pohon. Xiaoyan paham, jika salah satu dari ketiga inti Dao ini bisa melangkah lebih jauh, maka kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru. Tapi hal itu bersifat samar dan tidak seorang pun mengetahui rahasia tentang hal ini. Detik berikutnya, pung! Ada suara ledakan terdengar. Raut wajah dari Xiaoyan ketika mendengarkan ledakan itu menjadi sangat serius. Dan kemudian dia saat ini merasakan sebuah kegelisahan yang muncul dari dalam lubuk hatinya. Xiaoyan bisa merasakan menggunakan persepsi jiwanya bahwa gelombang-gelombang jahat berwarna hitam telah menutupi seluruh langit dari lautan reinkarnasi ini. Dan kemudian hal itu telah mengaduk-aduk secara tidak karuan. Wajah Xiaoyan yang telah berubah menjadi sangat muram. Dia pun mengatakan, hanya mengandalkan kelompok dari pemimpin makam suci abadi di puncak tingkat reinkarnasi ke-8 serta beberapa ahli yang lainnya di kekuatan setengah reinkarnasi ke-8. Hal ini benar-benar tidak kompeten. Aku khawatir mereka tidak akan pernah mampu menghadapi orang suci yang tersisa dari ras jahat asing. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan pun mengeluarkan kuali Dewa Api, lalu meninggalkan sebagian kekuatan api suci di dalam kuali Dewa Api untuk melindungi 3 makam cahaya reinkarnasi. Segera setelah itu Xiaoyan pergi dari tempat ini dan melesat untuk bergabung dengan pertempuran di luar sana. Jika bukan karena kebutuhan untuk mengulur waktu demi reinkarnasi ketiga wanita itu, Xiaoyan tidak akan pernah peduli dengan nyawa orang-orang di luar sana. Namun kali ini sebuah orang berada di pihak yang sama
dan Soyen tidak akan tinggal diam. Soyen telah meninggalkan jurang, dan kali ini dia telah menemukan ada banyak orang kuat telah melarikan diri. Hal itu membuat Soyen cukup terkejut, lalu dia berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa mereka terlihat ketakutan dan juga kabur seperti itu? Banyak pria kuat yang telah lolos dari dalam pertempuran di dalam lautan reinkarnasi. Mereka memiliki banyak luka di tubuh masing-masing. Bahkan ekspresi raut wajahnya telah rumit dan juga sebagian tubuh mereka terkorosi oleh kekuatan jahat. Soyen menghentikan salah satu dari mereka. Hal ini membuat raut wajah orang itu terkejut dan kemudian melihat ke arah Soyen sambil berkata, Pemimpin Soyen. Seolah-olah orang ini ketika melihat kedatangan dari seorang Soyen memiliki harapan untuk tetap hidup. Soyen pun melihat pada orang yang telah terkorosi oleh kekuatan jahat di seluruh tubuhnya. Lalu dia bertanya, katakan padaku, apa yang telah terjadi pada pertempuran kalian? Orang yang baru saja dihentikan oleh Soyen kali ini segera mengatakan, pemimpin Soyen, sebenarnya kau tidak apa-apa dan juga masih hidup. Pusat dunia manusia telah menunjuk pemimpin istana surgawi kuno sebagai komandan dari pasukan koalisi dan kemudian mengumpulkan orang-orang kuat berskala besar untuk menyerang raja asing yang berada di dalam lautan reinkarnasi ini bersama-sama. Tapi ketika berhadapan dengan Raja Yuan Suci yang merupakan salah satu pemimpin dari raja asing di dalam tempat ini, pasukan koalisi kita hampir musnah. Bahkan kekuatan pemimpin istana surgawi kuno dan juga kekuatan pemimpin makam suci abadi dipermainkan oleh Raja Yuan Suci. Dan sekarang seluruh lautan reinkarnasi berada di bawah kendali dari raja asing. 5 orang yang telah mengeroyok Raja Yuan Suci benar-benar dipermainkan seperti seorang bayi, dan itu adalah aib yang tidak terampuni. Mendengarkan kata-kata seperti ini hanya membuat Soyen gelengkan kepalanya dengan raut wajah cukup terkejut. Tampaknya segala sesuatu telah menjadi jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan apa yang dia kira. Namun Soyen berpikir, jika pasukan koalisi ini benar-benar dikalahkan, maka tidak ada yang bisa melindungi lautan reinkarnasi selanjutnya. Lalu kekuatan raja asing mungkin akan menyerbu ke dalam jurang di dalam ngarai dan mengganggu reinkarnasi dari ketiga wanita Soyen. Hal ini membuat Soyen sedikit serius. Orang-orang yang lainnya ketika melihat Soyen, mereka juga berhenti. Lalu dengan ekspresi wajah putus asa, kali ini mereka berkata, pemimpin Soyen, di dalam tempat ini sebenarnya ada konspirasi yang nyata. Tujuan raja asing bukan hanya untuk melenyapkan banyak kekuatan yang tertidur di dalam lautan reinkarnasi, tapi mereka juga datang untuk memusnahkan semua orang yang masuk ke dalam tempat ini. Ini jelas merupakan balas dendam dari raja asing dan juga deklarasi perang yang sesungguhnya terhadap dunia 1000 besar. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Soyen hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Salah satu orang yang tubuhnya terkorosi kekuatan jahat tiba-tiba saja mengatakan, Tuan Soyen, mereka ras jahat asing merupakan eksistensi mengerikan yang telah melampaui puncak reinkarnasi ke-8 dan bisa melenyapkan segalanya hanya dengan satu sentikan tangan. Kita kali ini tidak punya harapan sama sekali. Selain itu, tubuh kita semuanya juga telah terkorosi oleh kekuatan ras jahat. Maka dari itu, aku secara pribadi mohon pada Tuan Soyen untuk melenyapkan daripada aku menjadi budak dari ras jahat. Tolong Tuan Soyen, penuhi permintaanku. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang ini telah berhasil meloloskan diri dari dalam lingkaran pertempuran, tapi mereka telah terkorosi kekuatan jahat yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan ini telah menggerogoti hidup serta pikiran mereka, dan hanya butuh waktu beberapa saat bagi mereka mungkin akan terjatuh di bawah kendali dari ras jahat. Metode yang digunakan oleh Raja Yuan Suci ini sangatlah kejam. Tiba-tiba saja Soyen melambaikan tangannya. Kekuatan api suci 9 warna telah dimunculkan dan kemudian dia mengatakan, aku tidak akan membunuh kalian, tapi aku akan melindungi pikiran kalian untuk sementara waktu menggunakan kekuatan api suci ini. Meskipun kekuatan korosi ras jahat cukup menakutkan, tapi dengan perlindungan api suci, hal itu bisa menghilang sendiri secara perlahan dan kalian akan kembali pulih seperti sedia kala. Tanpa persetujuan dari orang-orang ini, Soyen langsung memasukkan kekuatan api suci ke dalam tubuh mereka dan membuat mereka pada saat ini langsung berteriak,
rasa sakit yang luar biasa karena terbakar api suci. Dan kali ini secara perlahan api suci itu juga memusnahkan kekuatan-kekuatan dari korosi roh jahat di dalam tubuh orang-orang ini. Setelah mereka tampak pulih, Soyen kemudian berkata, "Di manakah Raja Yuan Suci bisa antarkan aku ke tempat orang itu?" Salah satu pemuda dengan kekuatan reinkarnasi ketujuh tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Soyen, orang itu berada di ujung lautan reinkarnasi. Ayo, aku akan mengantarkan dirimu." Setelah mengatakan hal seperti ini, pemuda itu langsung mengeluarkan kekuatan petir di dalam tubuhnya, lalu membimbing Soyen untuk menuju ke tempat Raja Yuan Suci. Melihat Soyen dan juga pemuda berkekuatan petir itu kembali ke lingkaran pertempuran di depan sana, berbagai sosok yang awalnya ragu-ragu, mereka kemudian bergerak untuk mengikuti Soyen. Orang-orang ini adalah kekuatan-kekuatan besar dari dalam dunia seribu besar. Bahkan jika mati, mereka rela mati di dalam pertempuran. Mana mungkin akan menjadi seorang pengecut. Jika semua orang di dalam dunia ini pengecut, siapa yang akan melindungi dunia seribu besar? Di pinggiran terluar dari lautan reinkarnasi, tiba-tiba saja awan hitam telah berkumpul satu sama lain. Petir hitam juga menyambar di mana-mana. Dan kemudian sesosok orang telah berdiri di atas awan hitam tersebut. Lalu dia melambaikan tangannya. Tetesan-tetesan hujan berwarna hitam ini telah muncul dari awan hitam. Seolah-olah dia telah menyebarkan benih-benih racun di dalam tempat ini. Dan orang itu tidak lain adalah Kaisar Jahat berkaki 100. Kita berpindah pada lingkaran pertempuran dari Raja Yuan Suci. Sekarang Raja Yuan Suci telah memegang sebuah pedang yang berwarna merah tua. Detik berikutnya dia melambaikan pedang itu. Lalu berbagai bayangan pedang telah muncul di sampingnya. Suasana yang cukup mencekam dipancarkan dari dalam pedang yang berwarna merah tua tersebut. Seolah-olah seluruh tempat ini telah dikuasai oleh Raja Yuan Suci dengan kekuatan pedang merahnya. Setelah beberapa pertempuran, ketakutan terpancar dari dalam pandangan mata pemimpin makam suci abadi. Jelas dia telah meremehkan kekuatan dari Raja Yuan Suci sebelumnya. Dan hal ini menyebabkan situasi pertempuran menjadi genting seperti sekarang. Pemimpin makam suci abadi tiba-tiba saja mengatakan pengendalian pedang orang ini tidak kalah dengan pemimpin domain pedang, atau bahkan dia jauh lebih kuat. Bahkan pedang merah tua di tangannya sangatlah aneh. Orang yang lainnya kemudian menimpali, "Senior, sebaiknya bagaimana kita melanjutkan kondisi sekarang?" Gulungan emas yang berada di tangan pemimpin istana surgawi kuno telah hancur ketika menahan serangan pedang dari Raja Yuan Suci. Dan kali ini banyak pasukan koalisi kita sebenarnya telah tewas dan bahkan melarikan diri dari dalam tempat ini. Pemimpin makam suci abadi langsung menimpali, "Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hanya dengan mengumpulkan seluruh kekuatan kita, mungkin kita akan bisa melewati berbagai rintangan melawan ras jahat asing ini. Dan kita juga memiliki peluang untuk bisa menang. Menghadapi krisis hidup dan mati seperti sekarang, kita tidak boleh menahan diri." Pandangan mata Raja Yuan Suci melihat pada pemimpin makam suci abadi dan juga pemimpin istana surgawi kuno sambil berkata, "Kali ini aku akan memberikan kalian satu kesempatan terakhir. Dan kalian harus mengingat bahwa domain ini aku beri nama Medan Pedang Tidak Berujung. Ini adalah dunia yang telah aku ciptakan. Kejahatan dan juga kegelapan di dalam tempat ini bisa kalian rasakan. Dan itu adalah kematian yang nyata." Setelah mengatakan hal seperti itu, pusaran riak energi muncul di dalam tempat ini kemudian berubah menjadi senjata-senjata yang tidak terhitung jumlahnya dengan aura jahat. Pemandangan seperti itu sangatlah luar biasa, membuat pemimpin istana surgawi kuno serta yang lainnya menjadi ketakutan. Namun mereka tidak bisa melarikan diri dari dalam tempat ini, dan satu-satunya jalan adalah melawan atau mati. Kali ini, pemimpin makam suci abadi langsung berteriak, "Makam suci orang abadi!" Pemimpin istana surgawi kuno juga langsung berteriak, "Kekuatan istana surgawi kuno!" 3 orang yang lainnya
juga telah mengeluarkan kekuatan masing-masing, dan kemudian kali ini mereka berlima telah menggabungkan kekuatan untuk melawan berbagai senjata yang telah dimunculkan Raja Yuan Shuji. Tanpa ragu lagi, Raja Yuan Shuji dengan pandangan mata yang jijik, dia melambaikan tangannya dan kemudian berbagai senjata meluncur dengan sangat cepat. Begitu orang terkena senjata ini, maka tubuh mereka akan langsung terkorosi dengan kekuatan jahat, dan itu juga menggerogoti hidup serta pikiran orang yang telah terkena senjata-senjata tersebut. Pada akhirnya, berbagai ledakan telah muncul di dalam tempat ini akibat serangannya diluncurkan oleh kekuatan gabungan 5 orang dari pemimpin makam suci abadi. Namun senjata itu milik Raja Yuan Shuji juga tidak ada habisnya, membuat raut wajah dari mereka berlima menjadi tampak muram. Rasa gelisah pada akhirnya memenuhi hati dari pemimpin istana surgawi, pemimpin makam suci abadi, dan juga 3 orang lainnya. Tepat ketika situasi mereka benar-benar terjepit, untuk kali ini tiba-tiba saja sebuah kekuatan api yang sangat mengerikan menghancurkan domain yang telah dibentuk Raja Yuan Shuji, dan kemudian hal itu juga menghancurkan senjata-senjata yang telah dia munculkan, dan ada suara yang bergema. Salah satu orang suci dari ras asing memang sangat berbahaya dan juga luar biasa. Namun sepertinya Anda kali ini telah mempermalukan diri sendiri melihat domain yang diciptakannya hancur bersama dengan banyak senjata. Hal itu membuat raut wajah Raja Yuan Shuji berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" Sesosok pemuda telah berdiri di dalam gelombang api yang sangat menakutkan. Pemimpin makam suci abadi kali ini melihat pada pemuda di dalam gelombang api itu, lalu dia mengatakan, "Soyen?" Sementara pemimpin istana surgawi kuno sekarang juga langsung berteriak, "Soyen, ini adalah perintah dari pemimpin pusat dunia manusia. Kau harus turun tangan untuk membantuku melenyapkan ras jahat asing ini." Sebuah gulungan emas yang merupakan gulungan perintah telah dikeluarkan kembali oleh pemimpin istana surgawi kuno untuk mengancam Soyen. Tapi Soyen tidak peduli dengan hal itu. Sementara pandangan dari mata Raja Yuan Shuji terus melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Soyen, ternyata kau adalah keturunan dari klan Xiao. Orang yang paling menonjol di antara keturunan klan Xiao kini telah muncul, dan dia sebenarnya juga merupakan target utama yang harus ditangkap dalam operasi ini." Bagaimanapun juga Raja Yuan Shuji mengetahui bahwa Soyen telah berhasil menembus benua Doki dan kemudian masuk ke dalam dunia 1000 besar. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, kekuatan Soyen meningkat menjadi tahap sekarang. Ancaman seperti itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang kuat di dalam klan Xiao dari masa lalu. Soyen melihat kepada pemimpin istana surgawi kuno, dan dia pun kali berkata, "Berhentilah menggunakan trik konyol seperti itu untuk mengancam diriku. Tidak berguna sama sekali. Orang ini biarkan aku yang menghadapinya. Tapi aku melakukannya bukan untuk dirimu. Aku melakukannya hanya untuk melindungi orang-orang yang ingin aku lindungi." Mendengarkan ucapan Soyen yang cukup arogan membuat pemimpin istana surgawi kuno tidak bisa menahan kebencian. Lalu dia mengatakan, "Kau?" Bagaimanapun juga, pemimpin istana surgawi kuno memiliki sebuah rencana licik. Setelah masalah di dalam tempat ini selesai, dia akan memanggil beberapa orang dari pusat dunia manusia untuk datang dan menangkap Soyen. Di sisi lain, pandangan mata Raja Yuan Shuji melihat ke arah Soyen dan masih memegang pedang berwarna merah tua. Dia sedikit tersenyum sambil berkata, "Apakah kau adalah Soyen yang merupakan legenda saat ini? Temperamen dan juga kekuatanmu memang luar biasa. Tidak heran jika kau hampir membuat ras jahat asing kita runtuh dengan berbagai aksi yang telah kau lakukan." Soyen kemudian menimpali, "Anda salah satu orang suci dari ras jahat asing. Raja Yuan Shuji memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi lautan reinkarnasi ini adalah dunia kita, dan bukan tempat yang bisa didatangi dengan mudah oleh ras jahat asing seperti dirimu. Aku khawatir Raja Yuan Shuji mungkin kau akan mati di dalam tempat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Yuan Shuji tiba-tiba saja mengatakan, "Sebagai seorang bocah kau cukup memiliki mulut yang tajam. Tapi apakah kau tidak tahu bahwa aku bisa melenyapkanmu dengan sangat mudah?"
Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Ngomong-ngomong, Raja Suisi ketika melawanku juga pernah mengatakan seperti itu. Tapi sayangnya dia telah mati dalam genggaman tanganku bersama dengan pasukan yang dia bawa. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah Raja Yuan Shuji telah berubah menjadi penuh kemarahan dan kemudian dia mengatakan, Soyen, kau benar-benar cari mati. Kekuatan pedang merah tua yang berada di telapak tangannya menjadi semakin menakutkan saja dan kali ini berdengung tanpa henti seolah-olah akan melancarkan serangan yang paling mematikan untuk Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen mampu menghadapi kekuatan Raja Yuan Shuji ini yang berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.